Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berdua akan membahas tentang sesuatu yang mungkin familiar ya, tapi kadang bisa terjadi miscommunication, yang sering terjadi miscommunication terkait hal itu. Kita hari ini bicara tentang apa? Tentang transparansi keuangan dalam rumah tangga. Oke. Menurut kamu penting nggak sih kalau uang itu harus transparansi? Atau misalkan kan banyak kan ya sekarang tuh katanya uang suami adalah uang istri juga, uang istri adalah uang istri saja. Tapi kan di lain hal itu ada namanya transparansi keuangan di rumah tangga. Nah, menurut kamu bagaimana tuh? Kalau misalkan tentang transparansi keuangan itu sebenarnya lebih kepada ini sih, lebih kepada mengantisipasi masalah di kedepannya dalam rumah tangga itu. Jadi kalau menurutku itu transparansi itu memang penting karena kita itu kan hidup berumah tangga. Nah, beda cerita kalau misalkan ada rencana untuk pisah. Nah, itu beda cerita. Karena apa? Karena kalau misalkan kita sudah berumah tangga, sudah menikah dan memang pengen sehidup sesurga, maka transparansi itu sangat penting. Apalagi misalkan kalau kita itu sebagai suami punya mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan bersama dengan pasangan. Nah, mimpi-mimpi dijelaskan, kemudian keadaan keuangan juga harus transparan juga, biar istri tidak dumel karena dia melihat kenyataan yang ada seperti itu. Walaupun kalau di pihak-pihak lain juga ada yang mengatakan bahwa itu mengurangi sifat penguasanya si laki-laki. Tapi kalau menurut saya, untuk apa berkuasa kalau misalkan terfitnah oleh pasangan sendiri nantinya. Jadi transparansi keuangan itu ibaratnya buat kita nggak saling seujon ya sama pasangan, nggak berprasangka buruk. Misalnya kan bisa jadi kan ibaratnya kenapa nggak belikan keinginanku, pelit gitu ya, tapi ternyata bukannya suami itu pelit, tapi mungkin belum ada uangnya gitu ya, karena nggak ada transparansi keuangan, akhirnya si istri berprasangka bahwa suaminya pelit, sedangkan si suami menganggap istrinya boros atau mungkin kan dilema itu. Iya. Makanya kadang banyak istri-istri itu itulah biar suami percaya, akhirnya list belanjaan semuanya dilihatkan ke suami gitu ya, bahwa ini beneran. Ada juga rumah tangga itu yang kalau misalkan belanja harus di supermarket biar ada struknya. Jadi akhirnya entah itu si suami atau istri itu memberikan menghitung semua itu pakai strok itu. Nah, kalau di lain strok berarti nanti kalau tidak ada pencatatannya, maka selisihnya dari yang tercatat dan yang tidak tercatat itu nanti nggak bisa jadi kan karena nggak ada laporannya. Ada jadi gitu. Iya, jadi banyak ya tipikal pasangan suami istri. BTW kami juga suami istri. Kalau di kita itu kalau misalkan awal bulan nih ya, kalau sistem kami itu kalau awal bulan itu kita kumpulkan semua uang. Maksudnya itu uang dari suami gitu ya, dikumpulkan, kemudian diposkan sesuai dengan pengeluaran sebelumnya. Jadi misalkan seperti listrik, air itu misalkan 400, maka 400 juga di bulan yang akan kita hadapi ini. Kemudian kita juga memberikan diri kita juga. Kalau saya kan sebagai suami memberikan nafkah, jadi nafkah itu saya bedakan dengan uang belanja. Karena nafkah itu pure buat istri, jadi terserah istri untuk apa, uang belanja beda. Karena yang kadang miss di suami ini adalah biasanya dia berikan 3 juta misalkan, 4 juta langsung seperti itu, tapi tidak ada pembagian khusus istri ini sampai kemana bisa menggunakannya dan keuangan keluarga sampai mana. Nggak ada pemisahan ya. Dikhawatirkan nanti itu tadi ada tujuannya, ibaratnya menganggap istri boros kok uang udah 3 juta dikasih nggak cukup gitu ya. Belanja terus kasih, padahal kan tidak demikian. Nah, alangkah jadi kita meminimalisir terjadinya konflik itu, akhirnya kita di awal bulan ya sama-sama merencanakan keuangan. Nah, setelah merencanakan keuangan, di sana kami pasti ada transparansi keuangan, dan nanti mungkin di
pertengahan bulan biasanya ya Jadi kita evaluasi. evaluasi. Kadang saya sebagai istri laporan maksudnya uang kita yang posnya ini tinggal segini gitu. Misalkan tentang pasar, Iya. untuk ke pasar itu kan 600 per bulan. Misalkan baru tanggal baru 15 tanggal 15 sudah sisa 200 aja lagi. aja. Nah, itu kita mikir lagi Mikir. gitu. Jadi ibaratnya ketika ada problem dengan keuangan, kita sama-sama cari solusi. Akhirnya kita meminimalisir terjadinya konflik yang ibaratnya saling berprasangka ke suami gitu. Kalau misalkan pusing-pusingnya bareng gitu ya, jadi nggak pusing ke suami aja atau pusingnya ke istri aja, enggak. Jadi ibaratnya kalau kita lagi banyak rezekinya gitu ya, suami senang, istri senang, keluarga senang, anak senang gitu. Jadi ibaratnya ada ya win-win solution gitu ya. Jadi yang biasa kalau misalkan sudah kita anggarkan itu tidak melulu anggaran itu kaku. Jadi contohnya misalkan seperti ini, ada yang tidak kita anggarkan tapi harus dikeluarkan. Contohnya misalkan entah itu sakit atau misalkan entah itu perbaikan motor misalkan. Nah, perbaikan motor ini misalkan perbaikan motor perlu 800.000. Kita cek dulu misalkan anggaran untuk gas, oh ternyata gas ini Bulan ini bisa nggak perlu beli. kita cek dulu. Nah, itu bisa kita anggarkan. Kemudian bisa kita ambil di tabungan berapa seperti itu. Lalu kita anggarkan juga di bulan berikutnya, tabungan bulan berikutnya berapa. Jadi tidak berpatokan sama uang sama duit yang ada misalkan 800.000 ambil tapi kita pecah, jadi tidak hanya si tabungan ini yang menyandang semuanya. Ibaratnya gini, kan ada sesuatu peristiwa yang di luar kehendak kita, ibaratnya ada sesuatu yang tak terduga, misalkan kayak sakit atau apa. Lebih baik sebenarnya kalau ada dana darurat. Nah, kalau nggak ada dana darurat yang tadi bisa misalkan yang tadi kita pos-poskan sebelumnya uangnya, kemudian ada di kemudian kita sakit atau misalkan perbaikan motor. Nah, itu misalkan pos yang bulan ini ternyata kita masih banyak beras gitu ya, cukup untuk 1 bulan, jadi bulan ini nggak perlu beli beras ya, bisa kita ambil pos beras itu. Atau nanti gas ternyata masih banyak, kita lihat mungkin ini awal bulan depan lagi baru diisi gitu, maka bisa kita ambil uang gas tadi. Jadi ya ibaratnya perencanaan keuangan itu harus setiap bulan, karena perencanaan keuangan itu kita sesuaikan dengan kondisi kita saat itu. Makanya penting sekali setiap bulan kita bikin perencanaan keuangan dengan pasangan ya. Ya sebenarnya bukan setiap bulan sih, tapi setiap pendapatan itu datang. Jadi misalkan Anda yang berpenghasilan 6 bulan sekali, maka berarti 6 bulan sekali takarannya. Pas uang masuk ya. Ini untuk yang mungkin untuk yang karyawan, tapi kalau untuk yang pengusaha mungkin beda lagi. Beda lagi treatmentnya. Iya, atau mungkin bagi orang yang pekerjaannya digajinya setiap hari, enggak kan ini untuk yang gaji per bulan. Tapi kalau yang ada kan orang tuh yang bekerja tapi mereka gajinya per hari atau per minggu atau, nah itu beda lagi. Intinya adalah saling keterpercayaan, kemudian dan sama-sama terbuka ya, sama-sama membuka payung dan menyediakan payung sebelum hujan lah ibaratnya. Iya, sama-sama terbuka gitu. Jadi intinya kalaupun ada kesalahan dalam perhitungan keuangan, ya untuk pihak suaminya terbuka aja, fleksibel aja, jangan terlalu kaku, jangan langsung menyalahkan ke istrinya juga pun jangan langsung menjudge suaminya gara-gara pendapatanmu sih kecil seperti itu. Nah, itu jangan sampai, karena kalau tentang keuangan agak sensitif ya. Oke, baik, demikian mungkin diskusi atau sharing kami. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,